Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang persiapan membuat flowchart, yang dimana di sini untuk melengkapi tugas sistem informasi akuntansi yang bermateri flowchart. Untuk persiapan membuat flowchart kami sajikan ada 5 poin di sini, yaitu untuk poin pertama yaitu pendahuluan, pembahasan, simbol dasar, contoh, dan kesimpulan. Untuk poin pertama, pendahuluan, akan langsung saya jelaskan. Diagram alir atau flowchart, bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Oke, akan saya lanjutkan dari pembahasan kami kali ini. Untuk membuat flowchart pastinya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat flowchart. Yang pertama, sebelumnya tadi kita lihat bahwa flowchart digambarkan berdasarkan logika dari sebuah sistem, maka diagram yang digambarkan harus benar dan mudah dimengerti oleh pengguna sistem. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan jika ingin membuat sebuah flowchart ya. Yaitu yang pertama, flowchart yang digambarkan dari halaman ke atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ini dia. Atau dari kiri ke kanan gitu. Contohnya ya ini, kita memesan di online shop. Di sini kita lalu membeli barang yang kita pesan lalu akan terkirim. Oke, selanjutnya aktivitas yang digambarkan haruslah didefinisikan terlebih dahulu secara hati-hati dan harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, awal dan akhir aktivitas itu harus jelas. Oke, untuk selanjutnya simbol-simbol dasar. Kali ini saya akan membacakan hanya simbol-simbol dasar ya, yang umum digunakan dalam pembuatan flowchart. Simbol-simbol tersebut ada yang saya masukkan di sini, ada terminator, proses, decision, dan input-output. Untuk pertama adalah terminator. Terminator adalah simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Contohnya dia berbentuk jajar genjang. Oke, selanjutnya ada proses. Proses ini simbol yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan atau diproses oleh komputer. Dia ini berbentuk persegi panjang. Untuk decision, simbol yang menunjukkan untuk melanjutkan proses selanjutnya tergantung dari kondisi yang ada. Oke, itu contohnya tadi ada simbol belah ketupat. Selanjutnya ada input output. Input output adalah simbol yang menunjukkan proses input data atau output data. Ini bisa juga dilambangkan dengan jajar genjang, simbol yang menyatakan proses input output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Oke, selanjutnya akan dicontohkan oleh Bang Heksidi. Oke, di sini adalah contoh sederhana dari pembuatan kopi. Pertama, yang bulat ini adalah start. Kemudian ini adalah tabel input komponen-komponen yang akan kita masukkan. Contohnya seperti gula, kopi, air, sendok, dan gelas. Kemudian yang berbentuk persegi panjang ini merupakan proses dari pembuatan kopi. Proses pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan gula, kopi, dan air ke dalam gelas. Kemudian selanjutnya proses kedua yaitu aduk kopi dengan sendok. Dan yang ketiga itu bentuk belah ketupat. Hasil jika kopi yang dibuat masih pahit, berarti prosesnya mengulang ke proses yang pertama. Kalau kopi tidak pahit, berarti kopi bisa langsung dihidangkan. Dan proses
dan programnya langsung berakhir. Kemudian kesimpulan, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Pasti. Hal ini didasari oleh flowchart bagan air adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Oke, mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. See you next time.